Halo para rebahaner yang sukanya rebahan sambil ngayalin pantat kucing milik tetangga, semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan membahas film Donghua yang berjudul Beyond Time's Gaze episode 1. Oke, lanjut. Film dibuka dengan memperlihatkan anak kecil yang bernama Suking. Pada zaman itu, orang-orang percaya di atas langit ada seorang dewa yang sedang terlelap. Pada suatu hari, dewa yang terlelap tersebut membuka matanya dan terjadilah bencana dan kehancuran di mana-mana, semua menjadi hampa. 7 tahun telah berlalu. Di ibu kota Tianggu tampak mayat bergelimpangan, hewan-hewan sedang menikmati daging yang sudah tak bernyawa. Terlihat dari jauh masih terdapat seseorang yang bertahan hidup, dia makan apapun yang dia temukan. Tak lama dari itu datanglah binatang iblis yang akan memangsa mayat. Karena merasa terancam, orang tersebut keluar dan melemparkan pedang tepat di kepala iblis itu hingga tewas. Ternyata pemuda itu adalah Suking yang telah tumbuh dewasa. 9 hari yang lalu telah terjadi peristiwa dewa membuka mata untuk kedua kalinya yang dialami Suking. Semua berubah menjadi reruntuhan, hujan darah menyelimuti kota yang menurunkan zat asing yang menyelimuti batin. Pada siang hari dunia dikuasai makhluk aneh, ketika malam hari justru dunia yang menjadi aneh. Semua itu disebabkan oleh dewa yang membuka mata. Kota Tianggu pun diselimuti pembatas yang memisahkan kota Tianggu dan dunia luar. Namun apapun yang terjadi, Suking bertekad akan bertahan hidup. Dalam beberapa hari sambil menunggu pembatasan hilang, Suking menjelajahi kota Tianggu untuk mencari makan, bahan obat, dan senjata untuk bertahan hidup. Tidak sengaja dia menemukan teknik milik mendiang pemimpin kota di tempat tinggal para bangsawan di dalam kota. Teknik itu bernama Gunung Laut. Untuk mendapatkan teknik itu, Suking hampir mati karena harus bertarung dengan beberapa monster yang membuatnya terluka parah. Untung saja dia menemukan beberapa obat yang belum terinfeksi. Dalam perjalanannya, Suking melihat sebuah cahaya ungu yang membuat dirinya sangat penasaran. Dan momen inilah juga yang membuat perbedaan antara peristiwa dewa membuka mata yang pertama dan kedua, yaitu munculnya cahaya ungu. Suking mengendap-endap mencoba mendekati cahaya itu, rasa penasarannya lebih kuat dibanding rasa takutnya. Dia terus maju sambil kelingak-celinguk untuk memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya. Di sekitar cahaya ungu dia melihat seseorang yang sedang duduk. Orang tersebut terlihat terluka parah, namun dia tidak tahu apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati. Dia pun mengambil sebuah batu dan melemparkan ke arah orang tersebut. Ternyata orang tersebut telah mati. Setelah memastikan di sekitar aman, dia pun mendekati cahaya ungu tersebut. Betapa terkejutnya dia, ternyata cahaya ungu itu berasal dari batu kristal kecil. Waktu Suking menyentuh batu itu mengeluarkan energi yang bisa menyembuhkan luka. Namun Suking tak percaya begitu saja, dia pun membuktikannya pada burung yang sedang terluka parah dan benar saja burung itu langsung sembuh. Setelah melihat itu, kemudian dia memasukkan batu kristal itu di luka yang menganga di bagian dada. Dia terus menekan batu kristal itu hingga masuk semuanya ke dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan pun menjalar ke nadi-nadinya dan dengan sangat cepat menyembuhkan luka dalamnya. Bahkan dia merasa energi spiritualnya menjadi melimpah. Dia pun mencoba mempelajari teknik gunung laut. Dia pun masuk ke dalam laut kesadarannya sendiri. Di sana tampak dipenuhi kabut dan muncul mata api yang sangat besar. Teknik gunung laut merupakan teknik pemurnian tubuh yang terbagi menjadi 10 tingkatan. Setiap kali naik satu tingkat dapat membuat pemilik teknik tersebut mendapatkan kekuatan satu harimau. Bila mencapai tingkat 5, mempunyai kekuatan memindahkan gunung. Dan jika mencapai tingkat 10 memiliki kekuatan memindahkan laut. Maka dari itu teknik tersebut disebut teknik gunung laut. Sedangkan Suking ini adalah pertama kalinya dia merasakan berkultivasi. Dia kini telah mencapai tahap pemadatan energi tingkat 1. Dan tiba-tiba langit menjadi cerah dan hujan darah berhenti. Itu berarti pembatasan terlarang sudah hilang. Ia sangat senang dan terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah dia di sebuah akademi kawasan kumuh yang telah hancur dan meninggalkan puing-puing dan kenangan.
Dia pun mengumpulkan mayat-mayat dan membakarnya. Di kejauhan tampak beberapa orang sedang mendekat ke arah Suking dan melihat api yang dibuat Suking. Di antara mereka dipanggil kapten, dia adalah Lei. Dia memerintahkan orang yang bernama Chan Niu memeriksa area tersebut. Suking menoleh dan menyadari kedatangan Chan Niu, Kapten Lei dan kelompoknya berasal dari luar kota Tianggu. Setelah mengetahui pembatasan terbuka, mereka segera mendatangi kota Tianggu untuk mencari sesuatu yang mungkin menguntungkan mereka. Chan Niu merasa kesal dan marah karena dia merasa telah didahului oleh Suking. Chan Niu meminta Suking untuk menyerahkan barang-barangnya, jika tidak maka dia akan menghabisinya. Suking pun melemparkan kantong penyimpanannya ke arah Chan Niu. Ketika dia lengah, Suking langsung menyerangnya dengan tendangan. Namun Chan Niu masih bisa menghindarinya dengan mudah. Kemudian Suking mengeluarkan belatinya dan menusuk jari kaki Chan Niu. Chan Niu menjerit kesakitan dan bertambah marah. Di saat dia akan menebaskan kapaknya, Kapten Lei yang telah tiba di sana menghentikannya. Kapten Lei mengetahui jika Suking orang yang selamat dari kawasan kumuh. Kapten Lei kemudian pergi dan tak lupa mengajak Suking. Namun di dalam hati Chan Niu masih menaruh dendam terhadap Suking meskipun kini mereka berada dalam satu kelompok. Tibalah mereka di reruntuhan kediaman pemimpin kota. Mereka yakin jika di tempat ini pasti banyak barang yang berharga. Kapten Lei pun meminta semuanya untuk berpencar dan menggeledah tempat itu. Semua berpencar termasuk Suking. Namun Chan Niu yang masih menaruh dendam terhadap Suking, dia mengikutinya dan hendak membunuhnya. Chan Niu sangatlah percaya diri untuk membunuh Suking karena dia telah mencapai pemadatan energi tingkat 2, sedangkan Suking baru mencapai tingkat 1. Pertarungan sengit pun terjadi, mereka saling jual beli serangan. Chan Niu menggunakan senjata andalannya sebuah kapak besar, sedangkan Suking hanya menggunakan belatinya. Di waktu ada kesempatan, Suking melompat sambil melemparkan beberapa senjata rahasia ke arah Chan Niu. Namun dia dengan mudah menangkis senjata rahasia itu. Suking dengan cepat mendekat dan mengeluarkan tendangan. Dari balik sepatunya keluar senjata rahasia dan berhasil melukai tangan Chan Niu. Suking melompat ke belakang dengan lincah menebas punggung Chan Niu dan melemparkan sebuah peledak. Chan Niu kewalahan dan terjatuh ke ruangan bawah. Namun Suking tak memberikan kesempatan Chan Niu untuk beristirahat. Dia terus menyerangnya, menebas lengannya hingga terputus. Chan Niu berusaha kabur namun Suking terus mengejarnya. Tampak mata Suking menatap kejam dan tubuhnya dipenuhi kilatan petir. Meskipun Chan Niu sudah ketakutan dan meminta belas kasihan, namun Suking tak peduli. Chan Niu yang tak punya pilihan terpaksa menggunakan kekuatan terakhirnya, tubuhnya dipenuhi cahaya merah. Begitupun dengan Suking, dia mengeluarkan kekuatan gunung laut dan muncullah bayangan harimau. Kedua kekuatan itu pun berbenturan. Chan Niu terpental dan Suking berhasil menancapkan senjatanya di leher Chan Niu. Di saat itu terdengar suara Kapten Lei mendekat. Suking pun dengan cepat menyumpal mulut Chan Niu agar tak menimbulkan suara dan akhirnya Chan Niu pun gembor. Di waktu Kapten Lei datang, Suking telah bersembunyi. Kapten Lei berhenti sejenak dan mengamati tempat tersebut. Sebenarnya Kapten Lei tahu apa yang telah terjadi, namun dia pura-pura tak mengetahuinya. Kapten meminta Suking keluar dari persembunyiannya dan pergi ikut dengannya. Suking ragu, kemudian ia bertanya, "Apakah aku akan hidup jika ikut denganmu?" Suking mengingat masa kecilnya di mana ayah ibunya mati karena bencana ini. Bahkan kakak perempuannya pun tak luput dari bencana itu. Di waktu pertama kali ia datang ke kawasan kumuh, dia dipelonco oleh para seniornya. Dia pun mengambil potongan tombak dan berjanji akan membalas dendam. Kapten pun berkata, "Di dunia yang kacau ini, hanya orang dengan hati sekeras baja dan tangan setajam pisau yang bisa berjalan menginjak darah. Jika ingin tertawa sampai akhir, maka rasa kemanusiaan harus dipertahankan." Dan berakhirlah episode kali ini dan akan berlanjut ke episode 2. Pastinya akan lebih seru lagi. Sampai jumpa.